Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi kisah penuh hikmah, misteri, dan kejutan. Kali ini, kita akan mengungkap sebuah kejadian luar biasa yang terjadi di Tanah Suci. Sebuah peristiwa yang mengundang tanda tanya besar, bahkan membuat para jemaah umroh terdiam dalam kebingungan dan takjub. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan like untuk mendukung channel ini, subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya, dan share ke teman-teman kalian. Juga, tuliskan doa terbaik kalian di kolom komentar. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semua. Amin. Malam itu, suasana Masjidil Haram begitu syahdu. Ribuan jemaah khusyuk melaksanakan tawaf, melantunkan doa-doa dengan penuh harap kepada Allah. Angin sejuk bertiup lembut, menyapu wajah-wajah yang dipenuhi ketundukan dan rasa syukur. Kilauan cahaya lampu-lampu Masjidil Haram memantulkan keagungan tempat suci ini, menjadikan setiap sudutnya terasa penuh berkah. Namun, di tengah kehusyukan itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh kecil. Beberapa jemaah yang tengah melangkah di sekitar Ka'bah sontak menoleh, mencari sumber kegaduhan. Saat itu, seorang pemuda tiba-tiba terlihat berdiri di hadapan Ka'bah, di dekat Hijr Ismail. Yang membuat semua orang terperanjat bukan hanya keberadaannya, tetapi cara ia muncul. Tidak ada yang melihatnya berjalan mendekat. Tidak ada yang menyadari kehadirannya sebelum detik itu. Seolah-olah ia muncul begitu saja dari ketiadaan. Beberapa orang yang berdiri paling dekat dengannya sampai mundur dengan wajah kebingungan. Astagfirullah, dari mana anak muda itu datang? Bisik seorang pria parubaya yang mengenakan ihram. Pemuda itu berwajah teduh, mengenakan gamis putih yang sederhana. Sorot matanya begitu tenang, namun dalam. Seolah-olah ia membawa sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Beberapa jemaah berusaha mengingat, apakah tadi mereka melihatnya berjalan masuk? Namun anehnya, tidak satu pun yang bisa menjawabnya. Seorang petugas keamanan Masjidil Haram yang melihat kejadian itu segera mendekat. Raut wajahnya menunjukkan kebingungan yang sama dengan para jemaah lainnya. Dengan suara yang tenang namun penuh kewaspadaan, ia bertanya, "Dari mana kamu datang, Nak?" Pemuda itu menatap petugas tersebut dengan mata yang berkaca-kaca. Senyumnya tersungging tipis, sebelum akhirnya ia menjawab dengan suara yang lembut, "Saya hanya ingin beribadah kepada Allah." Jawaban itu terdengar sederhana, tetapi justru semakin menambah rasa penasaran. Tidak puas dengan jawaban itu, petugas tadi kembali bertanya, "Kamu bersama siapa? Bagaimana kamu bisa ada di sini?" Pemuda itu terdiam, seolah sedang mencoba mencari jawaban yang tepat. Namun, sebelum ia sempat membuka mulutnya kembali, terdengar seruan dari kerumunan jemaah. "Subhanallah, itu Ahmad! Itu Ahmad!" Sontak, perhatian semua orang beralih ke arah suara itu. Seorang pria asal Indonesia melangkah mendekat dengan wajah terkejut. Matanya tak berkedip menatap pemuda di hadapan Ka'bah itu. Beberapa jemaah lain yang juga berasal dari Indonesia ikut mendekat, menatap pemuda tersebut dengan ekspresi yang tak kalah kagetnya. "Aku kenal dia, tapi ini tidak mungkin," gumam salah satu dari mereka dengan suara tercekat. Ahmad, santri dari sebuah pesantren kecil di Jawa Timur. Seorang pemuda yang dikenal sangat rajin beribadah dan memiliki hafalan Al-Quran yang luar biasa. Tetapi ada satu hal yang membuat semua orang semakin tidak percaya dengan apa yang mereka lihat malam itu. Ahmad seharusnya masih berada di Indonesia. Kerumunan di sekitar Ahmad semakin membesar. Wajah-wajah penuh keheranan menyelimuti area dekat Ka'bah. Orang-orang yang mengenalnya tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Ahmad seharusnya tidak berada di sini. Tidak ada yang melihatnya berangkat haji atau umrah. Tidak ada kabar bahwa ia akan pergi ke Mekah. Seorang pria bernama Ustaz Rahman, yang mengenal Ahmad sejak kecil, maju ke depan. Matanya menyipit, mencoba memastikan bahwa pemuda di hadapannya memang benar-benar Ahmad yang ia kenal. "Ahmad, bagaimana bisa kamu ada di sini?" Suaranya bergetar. Ahmad tersenyum tipis, lalu menundukkan kepala. "Saya hanya ingin berada di tempat yang paling mulia, Ustaz," jawabnya pelan.
Namun jawaban itu justru membuat jemaah semakin bingung. Bagaimana bisa seorang santri dari desa kecil di Indonesia tiba-tiba muncul di Mekah tanpa ada seorang pun yang tahu? Petugas keamanan semakin curiga. Salah satu dari mereka berbicara dalam bahasa Arab, bertanya apakah Ahmad membawa paspor atau tanda pengenal. Namun, Ahmad tetap diam. Seolah ia tidak ingin atau mungkin tidak bisa menjelaskan bagaimana ia sampai di tempat ini. Seorang jemaah asal Indonesia lain mencoba berbicara dengan Ahmad. Suaranya sedikit gemetar. "Ahmad, semua orang di kampung mencari-cari kamu. Mereka bilang kamu hilang." Kata-kata itu membuat beberapa orang yang mengenal Ahmad terperanjat. "Hilang?" Suara bisikan-bisikan mulai terdengar di antara mereka. Ustaz Rahman mengangguk pelan. Beberapa hari yang lalu, Ahmad dikabarkan menghilang dari pesantren. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Tidak ada jejak. Tidak ada petunjuk. Kabar itu membuat suasana semakin menegangkan. Orang-orang yang tidak mengenal Ahmad pun mulai bergumam. Bagaimana mungkin seseorang yang dinyatakan hilang di Indonesia tiba-tiba muncul di Mekah, di hadapan Ka'bah, tanpa ada satupun saksi yang melihat bagaimana ia sampai di sana? Ketegangan semakin meningkat ketika salah satu petugas keamanan meminta Ahmad untuk ikut dengannya. Tetapi sebelum tangan petugas itu menyentuh lengan Ahmad, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sebuah getaran halus terasa di tanah. Seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di bawah mereka. Beberapa jemaah refleks mundur, sementara mata mereka tetap tertuju pada Ahmad. Ahmad menatap lurus ke Ka'bah, lalu mengangkat kedua tangannya. Air mata mengalir di pipinya. "Aku hanya ingin di sini, hanya ingin berada di rumah Allah," bisiknya lirih. Lalu, dalam hitungan detik, sesuatu yang tak bisa dijelaskan terjadi. Suasana di sekitar Ka'bah mendadak hening. Semua mata terpaku pada sosok Ahmad yang berdiri dengan tenang, menatap lurus ke arah Ka'bah. Tangannya masih terangkat dalam doa, sementara air mata terus mengalir di wajahnya. Petugas keamanan yang semula hendak menyentuh lengan Ahmad kini terhenti. Ada sesuatu yang aneh. Udara di sekitar mereka terasa berbeda, lebih dingin, lebih berat. Beberapa jemaah mulai merasakan bulu kuduk mereka berdiri, seolah ada kehadiran yang tak terlihat di sekitar mereka. Tiba-tiba, tubuh Ahmad mulai memudar. "Astagfirullah!" seorang jemaah berteriak. Orang-orang di sekitar Ka'bah melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Ahmad, yang beberapa saat lalu berdiri tegak, perlahan-lahan mulai menjadi transparan, seolah cahaya di sekitar menembus tubuhnya. Beberapa jemaah mengucek mata, memastikan bahwa mereka tidak sedang berhalusinasi. Namun, semakin mereka menatap, semakin jelas bahwa Ahmad benar-benar sedang menghilang. "Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin," seru Ustaz Rahman. Petugas keamanan yang semula berniat membawa Ahmad kini mundur selangkah. Raut wajahnya tegang, matanya melebar. Seakan ia sendiri tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Beberapa jemaah mencoba mendekat. Namun mendadak mereka merasakan dorongan halus, seperti ada kekuatan yang mencegah mereka untuk menyentuh Ahmad. Dan dalam hitungan detik, Ahmad menghilang sepenuhnya. Tidak ada jejak, tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda bahwa pemuda itu pernah berdiri di sana. Yang tersisa hanyalah keheningan yang mencekam. Beberapa jemaah terduduk lemas. Mulut mereka terbuka tanpa suara. Ustaz Rahman memegang dadanya, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Beberapa orang menitikan air mata, sementara yang lain menatap Ka'bah dengan pandangan kosong, bertanya-tanya apakah mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang berasal dari dunia lain. Seorang pria tua berbisik, suaranya nyaris tak terdengar. "Dia mungkin benar-benar seseorang yang istimewa." Namun sebelum siapapun bisa mengatakan sesuatu lagi, dari kejauhan, seseorang berteriak dengan panik. "Di Indonesia! Ahmad ada di Indonesia!" Suasana di sekitar Ka'bah masih dipenuhi keterkejutan. Jemaah yang menyaksikan peristiwa aneh itu tidak bisa berkata-kata. Mereka baru saja melihat seorang pemuda menghilang di depan mata mereka. Bukan berlari, bukan bersembunyi, tetapi benar-benar lenyap seolah ditelan udara. Namun, saat keheningan itu masih menggantung,
Suara seseorang yang panik menggema di antara jemaah. Di Indonesia. Ahmad ada di Indonesia. Orang-orang yang mengenal Ahmad saling berpandangan. Bagaimana mungkin? Baru beberapa detik lalu mereka melihatnya di sini, di depan Ka'bah. Ustaz Rahman buru-buru mengambil ponselnya. Jemarinya gemetar saat ia menerima pesan dari seseorang di Indonesia. Begitu ia melihat isi pesan itu, napasnya tercekat. Ahmad baru saja ditemukan di pesantren. Dia tiba-tiba ada di kamarnya. Tubuh Ustaz Rahman melemas. Mustil, ini benar-benar di luar akal manusia. Petugas keamanan yang tadi hendak membawa Ahmad kini berdiri kaku. Beberapa dari mereka saling berbisik dalam bahasa Arab, berusaha mencari penjelasan logis atas apa yang baru saja terjadi. Namun, tak satu pun dari mereka mampu mengerti. Jemaah Indonesia yang berada di sekitar Ka'bah mulai membuka ponsel mereka. Sebagian besar menelepon keluarga mereka di tanah air untuk mencari tahu apakah kabar itu benar. Dalam hitungan menit, berita itu menyebar. Seorang santri bernama Ahmad yang tadi menghilang di depan Ka'bah kini sudah kembali ke Indonesia, ke pesantrennya, dalam keadaan yang sama persis seperti sebelum ia menghilang. Apa maksud semua ini? Seorang jemaah berbisik dengan suara bergetar. Di tengah kebingungan itu, seseorang dari kerumunan tiba-tiba berbicara. Suaranya rendah namun penuh keyakinan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika dia menghendaki seseorang berada di tempat yang dia inginkan, maka tidak ada batas baginya. Kata-kata itu menggema di hati setiap orang yang mendengarnya. Namun pertanyaannya tetap ada. Apa yang sebenarnya terjadi pada Ahmad? Sementara itu, di sebuah pesantren kecil di Indonesia, Ahmad terduduk di lantai kamarnya. Nafasnya masih tersengal. Matanya penuh dengan air mata. Seolah ia baru saja kembali dari perjalanan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tangannya bergetar saat ia menyentuh sajadah di hadapannya. Lalu dengan suara bergetar, ia berbisik, "Aku baru saja dari Ka'bah." Ahmad masih terduduk di lantai kamarnya. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar. Jendela kamar masih terbuka. Angin malam berhembus lembut menerpa wajahnya. Tapi ia merasa seakan masih berdiri di depan Ka'bah. Beberapa santri yang tinggal satu asrama dengannya berdiri mematung di depan pintu. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan kebingungan. Salah satu dari mereka, Fauzan, memberanikan diri bertanya, "Ahmad, kamu tadi di Mekah, kan?" Suaranya nyaris berbisik. Ahmad mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah, masih basah oleh air mata. Ia mengangguk. "Barusan aku di sana, di depan Ka'bah." Suaranya bergetar. Semua yang ada di ruangan itu merinding. Bagaimana mungkin? Ahmad baru saja ditemukan terduduk di lantai, mengenakan pakaian ihram yang sama seperti ketika ia berangkat umrah. Tidak ada tanda-tanda ia bepergian, tidak ada tiket pesawat, tidak ada jeda waktu. Ia benar-benar berpindah dalam hitungan detik. Seketika, suasana di pesantren berubah. Kabar tentang kepulangan Ahmad menyebar begitu cepat. Para ustaz dan santri berkerumun di sekitar kamarnya. Ustaz Syihab, salah satu pengasuh pesantren, datang dengan wajah serius. "Ahmad," ucapnya dengan suara dalam, "ceritakan apa yang sebenarnya terjadi." Ahmad menatap wajah gurunya. Matanya masih menyiratkan kebingungan, seolah ia sendiri belum benar-benar memahami apa yang telah ia alami. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan pikirannya yang masih kalut. "Saya tidak tahu, Ustaz." Suaranya pelan. "Tadi saya di depan Ka'bah. Saya berdoa. Lalu tiba-tiba saya merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitar saya berubah. Lalu semuanya menjadi gelap sesaat." Para santri menahan napas, mendengarkan dengan penuh perhatian. Lalu, Ahmad menelan ludah. Suaranya sedikit serak. "Saya membuka mata dan saya sudah di sini." Seketika, ruangan itu dipenuhi gumaman. Ada yang berseru takbir, ada yang terdiam dengan wajah pucat, dan ada yang menatap Ahmad dengan tatapan ketakjuban. Ustaz Syihab memejamkan mata sejenak, seolah merenungi sesuatu yang mendalam. Lalu ia berkata, "Anakku,
Ini adalah tanda kekuasaan Allah. Tidak ada yang mustahil baginya. Ahmad menundukkan kepala. Hatinya masih diliputi berbagai perasaan yang bercampur aduk. Namun, sebelum ia sempat berkata lagi, dari luar kamar terdengar suara gaduh. Beberapa orang santri berlari menuju halaman depan pesantren. Suara mereka penuh kepanikan. "Ustaz, ada yang mencari Ahmad." Ahmad menoleh dengan cepat. Dadanya bergemuruh saat mendengar kabar itu. Siapa yang mencarinya? Langkah-langkah terburu-buru menggema di sepanjang lorong pesantren. Para santri berdesakan menuju halaman, ingin melihat siapa gerangan tamu misterius yang datang di tengah malam begini. Ustaz Syihab berdiri dari duduknya dan menatap Ahmad dengan tajam. "Ayo, kita temui mereka," ucapnya tegas. Dengan hati berdegup kencang, Ahmad melangkah keluar. Udara malam menusuk kulitnya, tapi pikirannya terlalu kacau untuk memedulikannya. Di halaman pesantren, terlihat seorang pria berjubah putih berdiri dengan tenang. Cahaya lampu temaram menerangi wajahnya yang bersih dan teduh. Di sampingnya, ada dua orang lelaki lainnya. Salah satunya mengenakan gamis hitam, sementara yang lain berjas rapi seperti seorang pejabat. Semua santri menahan napas. Siapa mereka? Ustaz Syihab melangkah lebih dekat. "Assalamualaikum, ada yang bisa kami bantu?" Tanyanya dengan nada penuh hormat. Pria berjubah putih itu mengangguk ringan. Suaranya dalam dan berwibawa ketika ia berbicara. "Waalaikumsalam, saya datang mencari Ahmad." Jantung Ahmad seakan berhenti berdetak. "Kenapa mencari saya, Tuan?" Tanyanya dengan suara serak. Pria itu menatapnya lekat-lekat, lalu berkata dengan perlahan, "Kami dari Mekah." Mata Ahmad melebar. Seisi pesantren pun terguncang mendengar ucapan itu. "Saya menyaksikan apa yang terjadi di Masjidil Haram," lanjut pria itu. "Saya melihatmu menghilang di depan Ka'bah, dan kini saya datang untuk mencari jawaban." Ahmad merasakan tubuhnya melemah. Kepalanya mendadak pusing. Semua kejadian aneh yang menimpanya terasa semakin membingungkan. Namun sebelum ia sempat menjawab, pria berjubah putih itu berkata sesuatu yang membuat semua orang tersentak. "Kami tahu kenapa kau mengalami ini." Hening. Semua mata kini tertuju pada Ahmad dan pria berjubah putih itu. Ahmad menggigit bibirnya. "Apa maksud Anda?" Tanyanya dengan suara bergetar. Pria itu tersenyum tipis, lalu berkata dengan lembut, "Ada sesuatu dalam hidupmu yang harus kau temukan, Ahmad. Kau dipilih untuk sesuatu yang besar." Ahmad terpaku. Seketika, seluruh tubuhnya terasa panas. Dadanya berdebar keras. Ia tidak mengerti maksud kata-kata pria itu. Tapi entah kenapa, hatinya merasa seolah akan menghadapi sesuatu yang lebih besar daripada apa yang telah terjadi padanya. Ahmad menatap pria berjubah putih itu dengan perasaan bercampur aduk. Kata-katanya masih menggema di kepalanya. "Ada sesuatu dalam hidupmu yang harus kau temukan. Kau dipilih untuk sesuatu yang besar." Ahmad merasa tubuhnya bergetar. Di sekelilingnya, para santri dan ustaz menahan napas. Malam yang seharusnya tenang berubah menjadi momen paling menegangkan dalam hidupnya. Pria itu melanjutkan, "Apa yang terjadi padamu bukan kebetulan, Ahmad. Allah telah menunjukkan sesuatu kepadamu, tapi kau belum menyadarinya." Ahmad menggigit bibir. Saya tidak mengerti." Pria itu menatapnya dalam-dalam. "Saat kau berdiri di depan Ka'bah, apa yang kau rasakan?" Ahmad terdiam. Seketika pikirannya kembali ke momen itu. Ia mengingat bagaimana tubuhnya gemetar, bagaimana hatinya seolah hancur karena dosa-dosa masa lalu. Ia mengingat doanya, permintaan ampunannya, keinginannya untuk menjadi hamba yang lebih baik. Lalu ia tersentak. "Ya Allah!" Ia akhirnya menyadari sesuatu. Air matanya menetes. Ahmad menunduk. Suaranya tercekat di tenggorokan. "Saya hanya ingin dimaafkan. Saya hanya ingin kembali ke jalan MU. Ya Allah." Pria berjubah putih itu tersenyum. "Dan Allah telah mengabulkan doamu dengan caranya sendiri. Kau diberi tanda, agar kau tahu bahwa hidupmu masih panjang, bahwa ada jalan yang harus kau tempuh, bahwa kau tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang tersisa."
Ahmad Risa. Seumur hidupnya, ia merasa biasa saja. Ia menjalani hidup seperti air mengalir, tanpa pernah benar-benar berpikir tentang makna yang lebih dalam. Namun malam ini, semuanya berubah. Malam ini, ia sadar bahwa hidup bukan hanya tentang menjalani hari demi hari. Ada sesuatu yang lebih besar. Ada tujuan yang harus ditemukan. Ustaz Syihab menepuk pundaknya dengan lembut. Ahmad, engkau telah diberi kesempatan yang tak semua orang dapatkan. Maka gunakanlah dengan baik. Ahmad mengangguk. Air matanya mengalir semakin deras. Hatinya dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga. Ia menatap pria berjubah putih itu, lalu bertanya, "Lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Pria itu tersenyum lagi. "Kembalilah pada niat awalmu. Carilah ilmu, sebarkan kebaikan, dan jangan pernah lupa bahwa kau telah diberi tanda kebesaran Allah." Ahmad menarik napas dalam. Ia merasa seperti terlahir kembali. Malam itu, semua yang menyaksikan kejadian ini merasa seolah telah menyaksikan sebuah keajaiban. Kejadian yang tak bisa dijelaskan dengan akal manusia, namun membawa hikmah yang luar biasa. Ahmad tahu, perjalanannya baru dimulai. Dan ia bersumpah, ia tak akan menyia-nyiakan hidupnya lagi. Sahabat semua, kisah ini mengajarkan kita bahwa keikhlasan dan doa yang tulus bisa membuka pintu-pintu yang tak terbayangkan oleh akal manusia. Maka dari itu, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berharap kepada Allah. Karena baginya, tak ada yang mustahil. Jangan lupa tuliskan doa terbaik kalian di kolom komentar. Semoga Allah mengabulkan segala hajat kita semua. Amin. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah penuh hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.